Bab 67. Permintaan yang besar. Mungkin karena tekanan Taois King yang terlalu kuat, Harley Ye memuntahkan seteguk darah. "Lepaskan Harry!" Taois King yang berteriak dengan keras, aura kuatnya langsung mengunci Harley Ye. "Tetua, duel dalam panggung Feng Yun melarang pihak ketiga untuk berpartisipasi. Apakah kamu ini sedang mengabaikan aturan?" Harley Ye bersikap tidak rendah hati atau sombong, menatap langsung ke Taois King Yang. Karena dia telah memprovokasi Henry Ge, maka dia tidak peduli bahwa dirinya akan menyinggung seorang puncak Ren yang lagi. Adapun untuk ucapan Harley Ye, cahaya dingin melintas di dalam mata Taois King Yang. Dia tidak berani melakukan perubahan apapun, karena Harry Qi berada di tangan Harley Ye, karena dia adalah putra dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Jika ada yang salah di bawah pengawasannya, maka masalah yang disebabkan pasti tidak sedikit. Dia sangat pandai menilai situasi, dan segera mengambil tas penyimpanan dari tangannya dan melemparkannya ke tanah, berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah kamu menginginkan baru spiritual? Aku akan memberimu batu spiritual, tapi kamu harus melepaskannya." Harley Ye melirik tas penyimpanan di atas tanah, dan mencibir, "Tetua, tahukah kamu apa kejahatan besar yang dilakukan muridmu? Kamu ingin menebus nyawanya hanya dengan 1.000 batu spiritual, bukankah nyawanya sangat hina?" "Kejahatan besar," Taois King yang berkata dengan dingin, "aku ingin mendengar kejahatan besar macam apa yang telah dilakukan muridku." Mantra petir surgawi dilarang digunakan dalam duel panggung Feng Yun. Kasus ini adalah kejahatan besar. Sekte melarang para murid membunuh monster spiritual, dan pelakunya akan menerima hukuman mati. Sekte melarang pembunuhan para tetua, dan pelakunya juga akan dihukum mati tanpa ada pengampunan. Harry Qi membunuh senior Fendi Zhang. Kejahatan yang dia lakukan sangat besar. Harley Ye mengatakan semua kejahatan yang dilakukan Harry Qi, kemudian memandang Taois King yang sambil mencibir, "Tetua, masing-masing dari hal ini dapat memberikan hukuman mati pada Harry Qi. Apakah menurutmu 1.000 batu spiritual ini cukup atau tidak cukup untuk menutupi tindakannya?" "Kamu!" Taois King yang hendak menyerangnya, tetapi dia mengambil napas dalam-dalam dan menekannya, kemudian berkata dengan dingin, "Harley Ye, apakah kamu mengetahui identitas Harry Qi? Keluarga Qi dari Xinjiang Selatan." Harley Ye tersenyum pada Taois King Yang, "Lalu kenapa? Karena dia telah memasuki Sekte Hang Yue, maka dia harus mematuhi aturan Sekte Hang Yue. Bahkan jika Kaisar datang, dia juga tidak bisa melarikan diri dari kejahatan besar yang telah dia lakukan di sini." Taois King yang benar-benar sangat marah. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa Harley Ye akan begitu sulit untuk dihadapi? Tetapi demi keselamatan Harry Qi, dia tetap menahan dirinya. "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" "Biarkan muridmu yang berharga mengatakan di mana senior Fendi Zhang disembunyikan, dan, jika kamu ingin menebus hidupnya, bawalah 100.000 batu spiritual, atau kamu dapat memberitahu keluarga Qi di Xinjiang Selatan bahwa mereka akan menerima mayat Harry Qi. Aku Harley Ye akan melakukan apa yang kuucapkan." 100.000 batu spiritual. Harley Ye mengucapkan permintaan yang besar dan benar-benar mengejutkan orang-orang di bawah. Itu adalah angka astronomi yang tidak dapat mereka lihat selama seumur hidup. Ini terlalu kejam. Apakah itu banyak? Brady mencibir, 100.000 batu spiritual bisa membeli kehidupan. Kenapa aku merasa jumlah ini sedikit kurang? "Tetua, bagaimana menurutmu?" Di atas panggung, Harley Ye tersenyum pada Taois King Yang. "Harley Ye, pertahankan garis dalam segala hal. Apakah kamu tahu apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan karena tindakanmu hari ini?" Suara Taois King Yang menjadi lebih dingin, dan cahaya dingin di matanya bersinar tanpa malu-malu. "Aku tidak memiliki nyawa yang berharga. Tetua dapat mengambilnya kapan saja kamu mau. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu."
Taois King yang berteriak dengan keras, berubah menjadi tangan besar, dan hendak menghancurkan Harley Ye di udara. Namun, pada saat ini, sebuah momentum yang kuat datang dari satu arah. Kemudian sebuah suara dingin bergema di langit, "King Yang, apakah kamu juga ingin mengabaikan aturan Sekte Heng Yue? Danto, apakah kamu ingin melindungi bajingan ini juga?" Taois King yang memandang ke satu sisi dengan dingin. "Makan nasi boleh sembarangan, tapi jangan bicara omong kosong." Danto tersenyum santai. "Muridmu Heriki menggunakan mantra petir surgawi di panggung Feng Yun, dan juga membunuh monster spiritual. Meskipun Fendi Zhang diusir turun dari gunung karena basis budidaya yang dihapuskan, tapi bagaimanapun juga kita berada di generasi yang sama, dan dapat dianggap sebagai senior Heng Yue. Muridnya memukulnya sampai setengah ini, dan kejahatan ini tidak dapat disangkal. Jika ketiga kejahatan besar ini dibahas, apakah menurutmu Heriki masih memiliki kesempatan untuk hidup?" "Kamu, sama seperti ekspresi Henry G pada hari itu," Taois King yang terdiam oleh ucapan Danto. "Muridmu sangat berani. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu yang merupakan gurunya tidak bertanggung jawab?" Kata-kata Danto terdengar lagi, dan terdapat khotbah yang tersirat. "Menjadi guru, hal pertama yang harus diajarkan adalah berperilaku di dunia, daripada menjadi sombong dan mendominasi satu persatu." Sudah, mari kita tepuk tangan." Masih terdapat Brady di tempat kejadian ini, dan kedua tangan kecilnya bertepuk dengan ekstra keras. Melihat Taois King yang lagi, wajahnya yang terlihat masam karena diceramahi oleh Danto. Dia dan Danto juga dapat dianggap sebagai satu generasi. Itu pasti akan sangat memalukan baginya jika diceramahi seperti ini. Tetapi ucapan Danto benar. Heriki bersikap dengan sangat sombong dan mendominasi, bahkan menyebabkan malapetaka hari ini. Apakah dia yang merupakan guru tidak memiliki tanggung jawab akan hal ini? Memang benar bahwa guru mendidik murid, dan kultivasi tergantung pada individu masing-masing, tetapi hal ini sangat dibenci oleh orang-orang jika seorang guru mengajari murid yang seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, Taois King yang menekan amarah di dalam hatinya lagi, dan melemparkan tas penyimpanan ungu ke tanah. "Biarkan dia pergi." Bukannya langsung melepasnya, Harley mengedipkan mata pada Brady yang berada di bawah panggung. "Dimengerti." Brady buru-buru melompat ke atas panggung, mengambil tas penyimpanan di tanah, membukanya dan melihat ke dalam, lalu mengangguk pada Harley Ye. 100.000 batu spiritual, tidak lebih, tidak kurang. Tidak disangka dia benar-benar memberikannya. Para murid yang menonton di bawah semuanya merasa terkejut. 100.000 batu spiritual, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini. "Cepat lepaskan dia!" Taois King yang berteriak dengan keras. "Muridmu masih belum memberitahuku di mana senior Fendi Zhang berada." Harley Ye mengangkat bahunya. Paru-paru Taois King yang hampir meledak, dan sinar cahaya spiritual mengenai Heriki, yang pingsan. Ketika kekuatan luar memasuki tubuh, Heriki perlahan membuka matanya. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat Taois King Yang, dan tiba-tiba dia seperti melihat penyelamat. Guru, selamatkan aku." Plak. Taois King yang marah segera melambaikan lengan bajunya dan menamparkan Heriki di udara. "Anak durhaka, di mana kamu menyembunyikan Fendi Zhang?" Heriki tercengang oleh tamparan itu, dan setelah dia bereaksi, dia berkata dengan linglung, di gunung belakang." Setelah mengatakan itu, dia jatuh pingsan lagi. "Kamu harus melepaskannya sekarang." Tatapan dingin Taois King yang langsung tertuju pada Harley Ye. Hari itu, Henry G menjadi bahan tertawaan terbesar di panggung Feng Yun, dan sebagai ketua puncak Ren Yang, dia tidak sedikit melihat lelucon. Hari ini, dia lebih memalukan dari Henry G, kerugiannya lebih besar, wajahnya hilang,
dan kompensasi batu spiritual lebih dari 100 kali lipat dari Henry G. Jika dia kembali kali ini, tidak dapat dihindari untuk diejek oleh kedua puncak lainnya. Hal ini indah untuk dibicarakan. Harley Ye tetap tidak bermaksud untuk melepaskan, tetapi memberi Brady kedipan lagi. Dia terbiasa berhati-hati. Heriki mengatakan bahwa dia menyembunyikan Fendi Zhang di gunung belakang. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Siapa yang tahu apakah Fendi Zhang dan yang lainnya mati atau hidup? Sebelum itu terjadi, sebaiknya mengirim seseorang untuk memverifikasi hal ini. Dimengerti, jika tidak, bagaimana Brady dan Harley Ye bisa memiliki pemahaman diam-diam, sampai dapat memahami semuanya hanya dengan satu pandangan. Orang ini memutar tubuhnya yang gemuk, dan berlari ke gunung belakang. Tetua, jangan salahkan aku, tidak ada salahnya jika bertindak berhati-hati. Harley Ye tersenyum pada Taoist King Yang. Sebaiknya kamu berharap senior Fendi Zhang dan yang lainnya masih hidup. Jika tidak, muridmu akan susah untuk diselamatkan dengan 100.000 batu spiritual itu. Kamu sebaiknya mengingat apa yang terjadi hari ini. Seseorang akan menemukanmu untuk menyelesaikannya di masa depan. Kata-kata Taoist King yang tidak disembunyikan sama sekali. Nyawaku tidak berharga. Jika kamu menginginkannya, maka ambillah kapan saja. Brady segera kembali, dan juga mengembun menjadi awan, menyeret Fendi Zhang dan Lang yang sedang pingsan. Melihat bahwa mereka masih memiliki napas, Harley Ye menghela napas lega, tetapi setelah melihat noda darah pada Lang dan Fendi Zhang, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin. Bawa pergi muridmu. Mungkin karena sangat marah sehingga Harley Ye langsung melemparkan Heriki ke tanah, sehingga Heriki, yang pingsan, memuntahkan darah lagi. Kemungkinan besar dia harus berbaring di ranjang rumah sakit untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar membuatku tersinggung. Taoist King yang menatap Harley Ye dengan dingin di akhir, kemudian membawa Heriki pergi, tanpa lupa membawa lengan yang telah dipatahkan itu. Setelah Taoist King yang pergi, Harley Ye memuntahkan seteguk darah dan terjatuh. Setelah menerima serangan mantra petir surgawi, itu adalah keberuntungan untuk tidak mati. Dia mati-matian memaksakan dirinya sehingga bisa menghabiskan waktu yang begitu lama dengan Harley Ye. Harley Ye. Brady sudah melompat ke panggung pertempuran, menahan Harley Ye yang akan jatuh. Hari ini, pertempuran panggung Feng Yun sekali lagi menyebar ke sekte Hang Yue. Keberanian Harley Ye menjadi bahan pembicaraan para murid Hang Yue usai makan malam. Apalagi dengan banyak murid membicarakannya, mereka juga akan melihat ke puncak Tian Yang. 3 puncak utama dari gerbang luar, Harley Ye telah memprovokasi mereka bertiga. Akankah yang berikutnya adalah puncak Tian Yang? Tidak mungkin. Meskipun Harley Ye berani, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Aku pikir juga berpikir seperti itu. Persetan, menerima serangan mantra petir surgawi. Setelah mendengar laporan muridnya, Laiden Zong, ketua puncak Tian Yang, mau tidak mau melontarkan kata-kata kotor. Guru, jangan bicara, hatiku terasa sakit. Laiden Zong menutupi hatinya dengan keras. Seorang jenius yang bisa menahan mantra petir surgawi dan tidak mati, dan dirinya telah melewatkannya begitu saja, tidak heran hatinya terasa sakit. Bersambung. Bab 68. Ilmu satu jari matahari. Pada malam hari, Harley Ye duduk bersila di dalam kamar sendirian. Metode rahasia pelatihan tubuh barbar sudah beroperasi, dan asap tiba-tiba muncul di punggungnya. Pelatihan tubuh barbar, menghaluskan tulang dan sumsum, mengkalsinasi dan membangun urat, membakar jantung dan mendinginkan darah.
menggiling kulit dan mengisi daging. Pada saat yang sama dengan pelatihan tubuh ini, daging dan darah busuk di punggungnya menghilang. Setelah itu daging dan darah baru berlanjut di atasnya. Ini memang cara yang baik untuk pulih dari cederanya, dan pemahaman Harley Ye tentang pelatihan tubuh barbar semakin mendalam. Suasana di tengah malam tidak sunyi. Ketua Puncak Ren Yang, Taois Qing Yang dan Ketua Puncak Di Yang Henry G berkumpul bersama di dalam gunung spiritual. Kenapa? Jangan-jangan kamu ingin mencoba untuk membunuh Harley Ye secara diam-diam? Henry G memandang Taois Qing Yang dengan tatapan main-main, diam-diam mengatakan bahwa kamu bisa memiliki hari ini juga di dalam hatinya. Hari itu kamu mengejekku, sekarang kamu bahkan terlihat lebih memalukan daripadaku. Hal ini membuat Henry G merasa sangat senang. Masalah generasi muda secara alami membutuhkan generasi muda untuk menyelesaikan masalah ini. Taois Qing Yang berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Mari kita satukan kedua puncak kita. Biarkan para murid yang sedang mengurung diri untuk berlatih segera keluar. Tidak peduli seberapa kuat Harley Ye, dia tidak akan mampu menahan tantangan konstan dari para murid dari kedua puncak. Harley Ye duduk selama 3 hari. Selama periode ini, Brady datang beberapa kali dan melihat bahwa dia masih dalam pemulihan, jadi dia tidak mengganggunya, hanya mengirim obat spiritual untuk menyembuhkan Fendi Zhang dan yang lainnya, dan bahkan menggunakan metode rahasia untuk menyambungkan meridian Winston Hu yang putus. Pada malam hari keempat, Harley Ye menghembuskan seteguk udara keruh yang panjang dan perlahan-lahan membuka matanya. Saat ini, cedera punggungnya telah pulih sepenuhnya di bawah dominasi pelatihan tubuh barbar. Otot serta tulang baru lebih fleksibel dari sebelumnya. Pelatihan tubuh barbar benar-benar sangat mendominasi, menggerakkan tubuhnya yang sedikit kaku. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar kamar. Di taman, Winston Hu masih menggerakkan tongkat Wuti dengan penuh keringat, tanpa merasa lelah. Melihat Harley Ye berjalan keluar dari kamar, Winston Hu buru-buru menyingkirkan tongkat itu. Kakak, kenapa kamu sudah berjalan keluar? Lukamu semuanya sudah sembuh. Harley Ye tersenyum kecil, lalu mengeluarkan buku kuno formasi tongkat langit dari tangannya dan menyerahkannya pada Winston Hu. Setelah mengambil buku kuno itu, Winston Hu meliriknya. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Misteri tongkat. Teknik tongkat sulit untuk diolah, dan teknik tongkat yang dalam bahkan lebih sulit ditemukan. Kamu gunakanlah terlebih dahulu, aku akan mencarikannya untukmu nanti. Melihat Winston Hu yang merasa senang, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kepala kecilnya. Masih merupakan kalimat yang sama, ketekunan bisa menembus ketidaktahuan. Betul. Winston Hu buru-buru mengangguk. Aku akan mengingat setiap kata yang kakak katakan. Aku akan bekerja keras, dan tidak akan mempermalukan kakak. Pergi beristirahatlah. Besok baru latihan lagi. Baik, hehehe. Winston Hu menjawab dengan cepat dan berlari ke dalam kamar dengan buku kuno serta tongkat Wuti di tangannya. Dikhawatirkan dia tidak bisa tidur sepanjang malam karena rasa senangnya ini. Setelah Winston Hu pergi, Harley Ye mengeluarkan tas penyimpanan milik Clifford Lu. Setelah kembali begitu lama, dia tidak memeriksa dengan seksama apakah terdapat harta di dalamnya atau tidak. Dia mengambil tas penyimpanan secara terbalik dan menuangkan semua isinya. Ini bukanlah kekayaan biasa. Harley Ye tidak dapat menahan dirinya untuk berkata seperti ini. Di dalam tas penyimpanan Clifford Lu, tak heran jika terdapat batu spiritual, cairan spiritual, dan senjata spiritual, apalagi jumlahnya tidak sedikit. Jumlah batu spiritual hampir mencapai 200.000 buah, sisa dari tambahan lain-lain. Jumlah terdapat 300.000 batu spiritual. Namun, yang membuatnya kecewa adalah dia tidak menemukan teknik hitam atau teknik silat.
dan ketika dia mengeluarkan labu kecil emas ungu, dia juga tidak menangkap harta khusus. Aku akan mengambil semua ini. Harley Ye menghela napas diam-diam, menyimpan batu spiritual, cairan spiritual, dan lain-lain, hanya mengambil senjata spiritual. Mengeluarkan pedang Cixiao, Harley Ye menyatukan pedang-pedang Cixiao dan senjata spiritual itu, lalu menggunakan api sejati untuk membungkus mereka. Esensi dari senjata spiritual itu semuanya disempurnakan menjadi pedang-pedang Cixiao. 3 jam kemudian, dia baru menarik kembali api sejati. Karena lebih banyak esensi yang disempurnakan, dan perubahan pedang Cixiao menjadi lebih besar, ketika memegangnya di tangan, Harley Ye masih bisa mendengar suara dentingan yang meledak. Pedang yang bagus, dia tidak bisa menahan tawanya, dan Harley Ye melangkah keluar, memegang pedang Cixiao di tangannya dan menggerakkannya. Dalam benaknya, muncul metode formasi tongkat langit, menggunakan formasi tongkat untuk mewujudkan formasi pedang. Malam yang sunyi, fajar tiba dalam sekejap mata. Setelah hampir 9 jam pemahaman, Harley Ye memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi tongkat dan formasi pedang. Meskipun formasi pedang hanya dalam bentuk awal, namun dia memang telah mengambil langkah pertama, dan akan membutuhkan banyak pelatihan di masa depan. Begitu fajar menyingsing, segumpal daging segar memasuki taman elf. Sialan, begitu masuk, Brady melihat Harley Ye yang hidup. 4 hari yang lalu, pria itu setengah terbunuh oleh mantra petir surgawi. Sekarang tidak hanya lukanya yang pulih, tetapi dia masih hidup. Brady memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari sepotong daging dari Harley Ye. Kamu benar-benar sangat buas. Melihat Harley Ye dari atas hingga ke bawah, ekspresi Brady terlihat sangat indah. Jangan berkata seperti itu, kamu akan membuatku merasa bangga. Harley Ye mengerutkan kening, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Brady. Hei, aku mengembalikan batu spiritual yang kupinjam darimu, kamu tidak perlu menagih-nagihku lagi. Kenapa hanya 300.000, bukankah seharusnya terdapat bunga? Apakah ada masalah seperti ini? Sialan. Brady bukan datang untuk mengobrol dengan Harley Ye, tetapi secara misterius menatap Harley Ye pada buku kuno di tangannya. Ilmu 1 jari matahari. Meski hanya melirik sekilas, Harley Ye sempat melihat sekilas 4 kata di atas buku kuno. Bukankah itu adalah teknik hitam ilmu 1 jari matahari yang dibawa kabur oleh keluarga Brady dari pasar gelap dunia hantu pada beberapa hari yang lalu? Segera, Harley Ye menggosok tangannya, dan tatapan matanya menjadi tajam. Apakah kamu ingin belajar? Brady memasang ekspresi malu-malu. Omong kosong. Bagaimana dengan soal mengolah esensi istriku? Serahkan masalah ini padaku. Harley Ye berkata sambil mengarahkan tangannya ke pelukan Brady. Brady dengan sadar mengeluarkan buku kuno ilmu 1 jari matahari. Kemudian Harley Ye menyelinap masuk ke dalam kamar. Kembali ke dalam kamar, Harley Ye sudah tidak sabar untuk membuka buku kuno ilmu 1 jari matahari. Memurnikan energi sejati yang menunjuk 1 jari disebut 1 yang. Dia melihat 1 baris kalimat ini. Berikutnya adalah waktu untuk memahami. Metode ilmu 1 jari matahari tidak rumit, pedoman umum telah dikatakan, yaitu untuk memurnikan energi sejati yang sebanyak mungkin, kemudian dikumpulkan di 1 jari. Jika teknik ini dikembangkan secara maksimal, maka orang itu akan memiliki kekuatan tembus untuk menghancurkan orang mati. Begitu dalam keadaan pencerahan, Harley Ye akan melupakan waktu. Malam tiba dalam sekejap. Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, Harley Ye perlahan-lahan menyimpan buku kuno itu. Teknik jari memperhatikan kohesi dan ledakan instan, dan memaksimalkan kekuatan kompresi. Setelah meletus, kekuatannya akan tak tertandingi. Bergumam pada dirinya sendiri,
Harley tidak mau memikirkan banyak pertempuran sebelumnya, tetapi siapapun yang tahu cara menggunakan teknik jari akan dengan mudah membuat lubang darah dalam dirinya, yang membuatnya penasaran dengan metode misterius teknik jari. Sekarang Harley telah melihat metode ilmu satu jari matahari, dan benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Berpikir di dalam hatinya, dia menenangkan alam Ningki, mengendalikan lautan diafragma, energi sejati, dan membiarkan mereka ditempa oleh api sejati menjadi energi sejati yang kemudian mengikuti metode ilmu satu jari matahari, dan dengan cepat mengumpulkan energi sejati di jarinya. Karena konvergensi energi sejati yang jari-jarinya menjadi cerah, dengan pancaran sinar spiritual, jejak bara api menempel di jari-jarinya. Tidak buruk, melihat jari-jarinya, Harley menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Tidak sulit untuk membuat lubang darah di tubuh seseorang dengan jari ini. Begitu berpikir seperti ini, dia menghilangkan energi sejati yang, lalu berbalik dan melompat keluar kamar. Dengan pedang Tianke di tangannya, dia terayun sangat dekat, dan udara yang dihantam oleh tubuh pedang besar itu terasa tumpul. Meletakkan pedang Tianke di tanah, energi sejati di seluruh tubuhnya dikerahkan dan berkumpul di telapak tangannya, sementara suara guntur terdengar. Telapak petir. Jejak telapak tangan mendominasi dan kuat, angin menderu mengaum, berbalik, dan meninju-tinju mengguncang gunung, yang membuat tubuh meregang dengan baik, kemudian energi pedang menembus dinding. Ilmu satu jari matahari akhirnya, dengan pikiran di dalam benaknya, dia dengan cepat menyempurnakannya menjadi energi sejati yang mengumpulkannya di jari-jarinya, dan menunjuk ke sebuah batu keras yang tidak jauh darinya. Batu itu tidak bergerak, tapi itu berubah seperti tahu. Harley dapat dengan mudah membuat lubang kecil seukuran jari. Biarkan angin dan ombak menderu, aku bisa menghancurkan alam semesta hanya dengan ilmu satu jari matahari ini. Bersambung.